Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di topik kita News TV Online. Bersama saya Malik Suma. Pemirsa, hajatan politik 5 tahunan pemilihan anggota legislatif bakal digelar 2024. Partai-partai politik tentunya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk merebut hati para pemilih di daerah pemilihannya. Partai Nasdem telah memiliki pundi-pundi pemilih. Di Maluku Utara, mampukah Partai Nasdem mempertahankan eksistensinya di perkancahan perpolitikan di bumi Keraha? Di studio telah hadir bersama kami Sekretaris Partai Nasdem Maluku Utara, Abdul Malik Ibrahim. Kami sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik. Ya, baik. Kita sedikit akan mengulas soal Partai Nasdem, terutama eksistensinya yang berada di Maluku Utara. Gimana kesiapannya untuk menghadapi hajatan politik 5 tahunan pemilihan legislatif? Kemarin gimana? Pendaftarannya gimana? Ya, terima kasih buat Adinda Malik Suma. Saya kira Partai Nasdem dan seperti juga partai-partai lain punya kesiapan yang sama dalam rangka mengikuti kontestasi politik di 2024. Tentu saja ini adalah dinamika dari proses pencalekan, dan Nasdem, Partai Nasional Demokrat Provinsi Maluku Utara secara institusi telah sangat siap dalam memasuki kontestasi ini. Apa indikatornya sehingga Bung Malik mengatakan bahwa kami Nasdem siap untuk menghadapi hajatan politik? Ya, kami Nasdem itu senantiasa selalu siap dari sisi infrastruktur politik, dari seberapa jauh kemampuan konsolidasi partai di tingkat akar rumput, lalu kemudian komposisi bacalek yang mencerminkan dinamika kader-kader terbaik itu adalah indikator atau parameter dari kesiapan partai, dan kami tidak ujuk-ujuk untuk bisa masuk dalam kontestasi ini, bahwa kami tetap optimis bahwa ke depan Nasdem akan menjadi, tanpa melampaui takdir Allah, Nasdem saya kira sangat optimis untuk masuk ke kontestasi. Iya, kita tahu bersama bahwa Partai Nasdem Maluku Utara ini termasuk 5 partai politik besar khusus untuk di Maluku Utara. Ya. Tentunya ada partai-partai yang lebih memiliki pundi-pundi suara, votersnya itu ada lebih dari Nasdem. Kita coba kilas balik lagi ke belakang. Pada tahun 2013-2019, Nasdem memiliki 5 kursi di DPR provinsi. Nah, pada 2019-2024, Nasdem kemudian kehilangan 1 kursi. Nah, apakah 2024 ini kader-kader terbaik seperti Bapak katakan tadi bisa untuk mengembalikan kembali 1 kursi yang katakanlah hilang di 2019-2024? Ya, saya kira optimisme ini perlu kita kedepankan, karena mungkin di sebelumnya bahwa 5 kursi terus kehilangan 1 kursi itu adalah bagian dari transisi, ya. Artinya ada dinamika, tetapi dinamika itu justru melecut kita untuk lebih siap. Apa indikator kesiapan itu? Bahwa memang pada waktu itu pada 5 Dapil kami kehilangan 1 kursi karena ada faktor-faktor teknis yang di luar perhitungan, semacam force majeure. Tetapi insya Allah tidak sekedar untuk membangun optimisme yang semu, tetapi 2024 Nasdem dengan langkah-langkah politik mulai dari tingkat nasional kemudian ke daerah dan semuanya
kami tetap yakin bahwa kadang-kadang pekerjaan yang harus kita bangun adalah bagaimana penguatan infrastruktur politik, kemudian konsolidasi yang tiada hentinya untuk itu. Dan itu sudah dilakukan, Pak. Kita sudah melakukan hampir 2 tahun lalu konsolidasi di tingkat DPC, tingkat kecamatan, kemudian ranting desa dan kelurahan itu selalu berjalan. Iya. Nasdem kemudian dikenal sebagai partai yang bisa dikatakan mandiri. Ketika lagi akur-akurnya dengan pemerintahan Jokowi, kemudian Nasdem memberanikan diri untuk mengusung calon presiden di luar dari skenario, katakanlah skenario istana. Gitu. Nah, mungkin ini yang kemudian mendongkrak tingkat elektabilitas Nasdem. Saya kira ya, efek kurjasi itu sangat berdampak terhadap elektabilitas. Oke, hari ini bahwa ada 10 lembaga survei selalu menganggap bahwa rating Anies Baswedan itu di bawah. Ada juga 3 lembaga survei kalau kita hitung-hitung menganggap bahwa Prabowo tertinggi. Tapi itu dinamika. Dinamika lembaga survei ini kan kadang-kadang juga sangat tidak terbuka. Artinya sebagai partai modern, Nasdem itu bekerja berdasarkan desain-desain yang terukur. Tidak sekedar meraba fakta-fakta yang terjadi di dalam sebuah ekosistem politik. Tetapi karena bahwa Anda bisa lihat bagaimana Nasdem itu digempur berbagai jurusan ketika mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Dan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surapalo, Bapak Restorasi Indonesia, tidak ujuk-ujuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Tetapi semua itu telah dilalui oleh sebuah proses tahapan kerja yang memerlukan kematangan politik. Dan saya yakin dan optimis bahwa inilah momentum Nasdem ingin melakukan perubahan yang sangat berarti. Jadi kita tidak gentar. Surapalo katakan bahwa dia membangun partai bukan untuk mencalonkan, tetapi mau membuat satu perubahan yang mencalonkan kader-kader terbaik di bangsa ini. Dia partai Nasdem tidak akan menjadi pengekor dari sebuah elit rezim oligarki. Ini harus dicatat bahwa Nasdem tetap mandiri dan tidak akan terpengaruhi oleh sentimen-sentimen yang sengaja dibangun untuk menjustifikasi seperti itu. Iya, saya melihat bahwa memang nyali bersikap dari Partai Nasdem ini perlu diapresiasi di satu sisi. Namun kemudian apakah ini tidak akan membias di daerah-daerah untuk sikap Nasdem yang kemudian katakan keluar dari jalur istana misalnya? Ya, sikap Nasdem itu di Maluku Utara yang jelas Nasdem dan Anies akan menang di Maluku Utara. Anda begitu? Saya sangat optimis. Kalau Anda bertanya bagaimana sikap Nasdem di dampaknya terhadap Nasdem akan Maluku Utara akan memenangkan Anies Baswedan. Ini kita tidak bicara meraba-raba, tetapi ini berdasarkan hasil survei. Hasil survei ya? Ya. Berarti sangat terukur dan terukur. Apa yang sudah dilakukan Nasdem untuk menghadapi hajatan politik ini? Ya. Kita tidak mau menjadi pengekor atau membebek dalam satu rezim yang salah selama ini. Sehingga apa yang menjadi arahan sikap BBP Partai Nasdem itu juga menjadi bagian dari sikap partai di daerah. Dan koalisi-koalisi seperti ini, koalisi ideologis, bukan koalisi pragmatis. Ketika Nasdem, Demokrat, dan PKS berkoalisi, ya itu koalisi ideologis. Mereka ingin keluar dari satu konservatisme politik yang selama ini dibangun dan sengaja untuk proses pembodohan masyarakat. Baik, kita kembali lagi ke Maluku Utara, Pak. Pemilihan legislatif 2024, Nasdem pasti sama dengan seperti partai-partai lain, memiliki target. Kalau pada tahun 2013 cuma 5 kursi, turun menjadi 4 kursi. Nah,
2004 Nasdem kira-kira memiliki target dari 45 kursi DPR provinsi. Jadi Nasdem ini memiliki target 10 kursi. 10 kursi. Kursi di 5 kabupaten, di 5 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dan dapil 5. Tentu orang akan beranggapan bahwa Anda mungkin meninggal ya. Orang ternyata bilang berapa. Jadi saya yakin bahwa kita bekerja tidak hanya sekedar sesuatu yang ujuk-ujuknya lalu bisa memproyeksikan, lalu bisa mengestimasi, atau bisa memprediksi sesuatu yang tidak punya dasar. Akar problem struktur partai sangat kuat untuk meraih hal seperti itu. Apa dasarnya, Pak? Apa dasarnya sehingga Bapak mentargetkan 10 kursi untuk Iya. DPR provinsi? Dasarnya bahwa khususnya dapil 1 Ternate Albar, wali kotanya Nasdem. Albar Barat, wakil wali kotanya, wakil bupatinya Nasdem. Tanpa mengartikan untuk bahwa ini, tetapi bahwa dia menggerakkan struktur partai mesin politik bekerja untuk bisa memenangkan partai ini. Kita nggak bisa bicara politik yang muluk-muluk. Bahwa selama kepemimpinan Ahmad Hattari, kita bekerja berdasarkan indikator-indikator yang terukur. Itu ya partai yang baru kemarin diterbitkan saja bermimpi untuk bisa meraup kursi. Kita yang sudah lama, kenapa tidak bisa? Berarti bukankah Nasdem ketergantungan lagi pada kekuasaan yang ada di setiap daerah, Pak? Kalau tadi parameter yang kemudian dikatakan ada wali kotanya. Ya itu kan kader Nasdem. Ya. Bukan berarti kita ketergantungan pada kekuasaan. Bahwa kader Nasdem yang kebetulan menjadi wali kota Ternate. Kader Nasdem yang kebetulan menjadi wakil bupati Halmahera Barat. Itu sah-sah saja. Mereka akan bekerja all out untuk memenangkan. Ini perangkat partai. Ya. Bagaimana dengan kualitas para bacalek dari Nasdem untuk menuju? Alhamdulillah pendaftaran kemarin untuk komposisi bacalek Partai Nasdem, apakah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, itu komposisinya mencerminkan dinamika kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Mulai dari mantan birokrat, para aktivis, perempuan, unsur perempuan yang mewakili 30% perempuan, lalu kemudian para incumbent yang sudah ada. Saya kira komposisi itu mencerminkan kekuatan yang sangat kuat bagi bacalek Nasdem. Inilah indikatornya sehingga Bapak begitu optimis bahwa Nasdem Maluku Utara akan bisa meraih 10 kursi dari 40. Satu hal yang bisa membedakan partai Nasdem dari partai lain adalah partai ID Nasdem adalah partai tanpa mahar. Ini yang bikin magnet orang. Itulah branding partai yang selama ini. Di mana ada Nasdem pernah memberikan orang rekomendasi lantas meminta segitu? Itu tidak pernah. Tagline tanpa mahar ini yang kemudian menjadi magnet. Tagline tanpa mahar itu partai ID yang menunjukkan bahwa Nasdem itu partai mandiri. Nasdem itu sekali lagi menjadi partai mandiri karena tidak pernah membebani lalu calon bupati, wali kota, gubernur untuk membayar UPT tertentu sebagai bagian dari rekomendasi partai. Ini yang harus bisa kita lihat bahwa partai-partai ini, sistem kepartaian ini menuju pada sebuah transformasi perilaku behavior politik yang lebih terbuka dan lebih menunjukkan bahwa seharusnya partai seperti ini didesain untuk bisa membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Iya, inilah yang kemudian menjadi perhatian buat para voters dan para bacalek, para calon untuk tertarik masuk ke dalam partai Nasdem sendiri ya Pak ya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi katakanlah saya agak bingung ketika
periode ke periode. Saya coba ulang kilas balik lagi dari periode ke periode Nasdem memperlihatkan statistik penurunan gitu loh Pak. Penurunan. Ya terbukti dari 2014-2019 itu ada posisi di 5 kursi, 2019 ke 2024 tinggal 4 kursi. Ini kan fakta politik yang terjadi. Fakta bahwa Nasdem terjadi penurunan. Gitu loh. Nah, dari penurunan ini untuk menghadapi Pileg 2024 ini, ya tentu Nasdem sudah ada evaluasi untuk bagaimana kemudian paling tidak mengembalikan kursi yang hilang. Ya. Dengan penempatan para caleg-caleg tadi yang qualified, memiliki kualitas, Ya. memiliki kuota 30%. Selain itu apa lagi Pak? Modal Nasdem. Sehingga begitu optimis ini Bung Malik ini untuk apa bisa katakanlah bisa mengalahkan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra yang ada duduk di jajaran kursi pimpinan DPR Maluku Utara. Artinya persoalan kompetitif. Kita optimis itu bukan berarti ini bukan soal kalah dan menang, tapi soal bagaimana merebut hati masyarakat. Kompetisi betul bahwa pada satu periode Nasdem kehilangan satu kursi, yang 5 kursi menjadi 4. Itu bagian dari dinamika partai secara internal untuk dapil Sulat Taliabu. Ini masalah-masalah itu. Tetapi dengan pengalaman seperti itu, kita mencoba mereview kembali kenapa hilang. Itu alasan-alasan yang beragam. Apakah mesin politik tidak bekerja? Apakah infrastrukturnya kurang mendukung? Ataukah kandidat yang calon yang dihubungi itu kan masih banyak variabel-variabel. Tetapi dengan pengalaman itu, tanpa melewati takdir Allah, kita tetap optimis. Masa partai yang lain bisa merawat dan kita tidak bisa membangun seperti itu. Satu hal yang membedakan Nasdem dengan partai lain bahwa tadi yang saya selalu sebutkan bahwa partai tanpa mahar. Gagasan perubahan ini akan tetap disuarakan, restorasi ini tetap dibangun, sehingga betul-betul pada satu titik nanti orang melihat bahwa Nasdem bukan partai pragmatis. Meraup suara terbanyak, tetapi dengan cara seperti apa? Kita mau mengajak masyarakat bahwa bangsa ini, daerah ini, itu perubahan. Kita memberikan visi yang melakukan perubahan. Kita ingin melakukan gerakan-gerakan sikap-sikap perubahan yang menunjukkan bahwa daerah ini sudah saatnya berubah, tidak bisa lagi didesain dengan cara-cara seperti itu. Termasuk edukasi politik. Pendidikan politik menjadi bagian dari kesadaran baru orang untuk berpartai. Sehingga saya yakin dan sangat percaya bahwa ketika Nasdem, DPP Nasdem mencalonkan Anies, dampak ekor jas itu sangat kuat. Kita jangan berspekulasi 10 kabupaten kota di Maluku Utara ini Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan itu. Itu bukan sekedar untuk mengarang, tetapi berdasarkan fakta-fakta politik di lapangan. Ini faktor-faktor variabel-variabel itu kita menilai yang seharusnya sehingga menimbulkan ekspektasi politik bahwa untuk kontestasi politik di 2024 dari 5 kursi kita optimis bisa meraup 10 kursi untuk 5 kabupaten, 5 dapil. Dengan tagline Nasdem tanpa mahar. Tanpa mahar. Ini menarik ini, Nasdem tanpa mahar ini. Dan ini memang sudah terbukti di beberapa daerah. Ini yang kemudian menjadi modal utama bagi Nasdem untuk merebut kemenangan di 2024, khususnya di Maluku Utara. Ini sekedar mau bilang dulu secara nasional orang bilang Nasdem tidak mampu meraih kursi yang sebanyak itu. Sekalipun lembaga survei yang dirilis itu begini, kenyataan faktanya bahwa Nasdem punya kursi tetap naik. Jadi kita lihat saja pada saatnya tanggal 24 Februari 2024 siapa yang akan landing di sini. Dan kita tetap membangun politik ini dengan keyakinan, dengan optimisme. Kita tidak bisa lari surut ke belakang untuk bisa
Karena politik ini adalah sesuatu yang membangun optimisme, tidak akan meredup optimisme. Nasdem tetap optimis pada jalan perubahan restorasi untuk bisa menambah kursi yang ada. Seperti itu. Baik, pemirsa, banyak hal yang kemudian menjadi ulasan dari Sekretaris Bung Malik, tentunya menjadi ikhtiar kita bagaimana kita menjadikan demokrasi di Maluku Utara menjadi tentram dan aman. Penutup untuk sesi dialog kali ini membedah optimisme Nasdem untuk merebut kemenangan di Pilkada 2024. Demokrasi bukan hanya sekedar untuk memilih, tetapi demokrasi adalah bagaimana hak untuk hidup bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.